sekarang peran Jokowi bukan sebagai presiden saja, tapi menjadi makelar pilkada. Kalau sudah bertindak sebagai makelar pilkada, maka dia punya kalkulasi untuk rugi demi siapa? Pasti demi untuk melanggengkan kepentingan Gibran. Artinya paket 12 partai dengan tumbangnya Erlangga di Golkar itu memberi isyarat yang kuat. Jokowi ingin melakukan konsolidasi di parlemen lewat keterwakilan partai-partai. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya sekaligus mengamankan Gibran menuju 2029. Di awal kita lihat bahwa ada kecenderungan bahwa Jokowi atau Prabowo saling menunggangi. Terbukti begini, Jokowi memberikan segalanya kepada Prabowo, misalnya gelar jenderal penuh, kemudian bintang Mahaputra dan lain sebagainya, merekrut orang-orang Jokowi ke dalam kabinet dia, membentuk badan komunikasi yang sebenarnya tidak diperuntukkan bagi Jokowi saja, Hasan Nasbi, tetapi juga untuk Prabowo kelak. Jadi seolah-olah dia ingin memblended, ya. Jadi sebagai blended kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo sehingga tidak bisa lagi dibedakan nantinya. Nah, sekarang seolah-olah gara-gara Jokowi terlalu jauh membangkang konstitusi ada keretakan seperti itu, ya kan? Nah, keretakan ini bermuara kepada hal-hal yang Anda tadi katakan gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah ini sebenarnya maaf kata ya, penjahatnya ini Jokowi atau Prabowo atau kedua-duanya? Kalau sampai sejauh ini yang dibaca oleh publik, nyaris Prabowo tidak memberi kesan yang kuat ikut terlibat di dalam cawe-cawe pilkada. Ya. Hanya saja keterlibatan Gerindra itu yang lebih agresif mengkonsolidasikan partai-partai dengan kimplesi yang terpusat di DKI itu menimbulkan spekulasi. Sebagian mengatakan Prabowo pasrah terhadap satu keinginan, tapi keinginan ini kemudian dipertanyakan oleh publik. Apakah ini kalkulasi politik Prabowo atau kepentingan Jokowi? Sampai hari ini rakyat berkesimpulan ini kepentingan ambisi Jokowi melayani Kaisang. Judul itu kan tidak bisa berubah. Dia kasih gula kepada Prabowo agar Prabowo tidak ganggu, kira-kira begitu. Kalau menggunakan istilah rakyat, Prabowo dianggap ikut tersandra. Kenapa ikut tersandra? Karena kecemasan Prabowo menanti proses pelantikan yang terlalu lama waktu. Dan semua pihak dari sisi hukum tata negara, dari politisi, dari kelompok-kelompok yang berbicara dalam kerangka kepentingan negara mengatakan kekosongan ini sangat berbahaya. Ini menarik emosi atau sentimen selain di ruang publik juga terjadi kisru di pusaran istana. Sehingga kan muncul apa urgensi Jokowi memasang Bahlil untuk mengambil alih Golkar. Tentu itu bisa dijawab oleh publik dengan kecerdasan mahasiswa dan rakyat agar Jokowi memastikan Gibran tetap dilantik dan saat dia menjadi wakil presiden kelak tidak dievaluasi melalui instrumen penegakan hukum maupun instrumen politik di DPR. Jadi di sini kan kita lihat ambisi Jokowi itu tidak sekedar cawe-cawe di pilkada, tapi momen pilkada dijadikan oleh Jokowi untuk menghimpun seluruh aliansi partai politik untuk memastikan penguatan, satu menjaga dirinya turun dari kekuasaan tidak dikejar-kejar rakyat untuk dimintai diadili, kedua untuk memproteksi positioning Gibran sebagai wakil presiden. Awalnya mereka seiring sejalan, tetapi pada titik tertentu mulai kemudian tiba-tiba mereka berbeda jalan. Itu hal yang paling krusial karena posisi Gerindra yang diwakilkan oleh Pak Dasko itu sebagai tim sinkronisasi pemerintahan Jokowi ke Prabowo.
tim transisi. Sehingga persenyawaan dalam tujuan baik, sehingga proses pembentukan kabinet yang diikuti oleh reshuffle dan jelang pelantikan Prabowo, suka tidak suka kan pasti menimbulkan pro kontra. Kalau terlalu jauh Gerindra terlihat dalam bayang-bayang kepentingan Jokowi, maka orang menuduh Prabowo dan Gerindra tidak punya sikap, dan yang mendapatkan kecaman adalah Pak Dasko. Oke. Itu kan? Yeah. Jadi memang dilema. Faktor sinkronisasi dalam proses pelantikan Prabowo dan pembentukan kabinet akan terus menerus menyeret siapa yang berdiri mewakili Gerindra di ruang publik. Kalau yang berdiri Habibur Rahman pasti disorot juga, yang berdiri Fadlizon pasti disorot. Nah, ini bukan dalam konteks personal, berkaitan dengan kohesi dari pendekatan partai politik dan transisi pemerintahan. Jadi kita harus mengirim pesan yang kuat, karena bagaimanapun Prabowo, Pak Dasko dan gerakan dan Gerindra 2 kali pernah dizalimi oleh Jokowi lewat Pilpres 2014 dan 2019. Pada 2024 kan mereka terjebak pada satu situasi yang dilematis. Apakah pengabdian mengantarkan Prabowo sungguh-sungguh untuk dilantik sebagai presiden mewakili aspirasi rakyat, atau terjebak dalam beban kepentingan membela Gibran yang hari-hari ini sangat mencemaskan Jokowi. Karena suara di ruang publik mengatakan bukan hanya Jokowi dituntut diadili, tapi Gibran juga ikut terseret dalam masalah kejahatan dinasti politik. Begitu juga Kaesang, begitu juga Bobi dan lain-lain. Nah, karena musuh bersama itu adalah dinasti politik Jokowi, ini bola panas bagi siapapun elit Gerindra, bagi siapapun yang ada dalam percaturan pergantian transisi ini. Kalau Fadlizon yang berdiri pasti juga akan mendapat sorotan kritis, dan harus ada satu sikap sehingga tuduhan-tuduhan rakyat yang sensitif dialamatkan kepada Gerindra, Prabowo dan Dasko itu hanya bisa diselesaikan di mana Prabowo harus keluar. Jangan diam aja. Jangan diam, dia keluar. Harus tahu jelas sikapnya apa. Saya sudah menerima amanat rakyat di mana memilih saya sebagai presiden terpilih. Saya bersumpah atas nama kesetiaan kepada negara, saya tidak ikut-ikutan untuk menabrak konstitusi, untuk membangkang terhadap konstitusi. Saya setia kepada NKRI dengan terus mempertimbangkan, mengutamakan aspirasi rakyat. Bro, ada kalau itu dilakukan oleh Prabowo, maka Gerindra bisa selamat dalam sorotan publik. Tapi kalau tidak dilakukan, maka semua manuver Prabowo Jokowi itu akan berganti. Kantong sampahnya adalah Gerindra dan elit-elitnya. Ini sama dengan posisi Jokowi ketika masih setia PDIP pada Jokowi. Semua tindakan kebusukan Jokowi, alat penampung kejahatan, kebusukan itu adalah PDIP. Ibarat cahaya, Jokowi itu semakin redup. Dan hari per hari ini bukan lagi redup, gelap. Secara psikologi, secara martabat, secara legitimasi, demo-demo mahasiswa itu mengantarkan Jokowi kembali ke gorong-gorong karena kehilangan legitimasi. Tidak dianggap lagi presiden, dihujat, dicaci maki dengan kebencian yang sangat luar biasa oleh rakyat. Karena perilaku dia yang terlalu mengutamakan syahwat dinasti politik. Redup ini Jokowi. Tetapi yang menjadi pembahasan kita di awal tadi, sikap Prabowo ini antara akan hanyut di dalam redupnya kekuasaan Jokowi atau segera keluar. Dengan legitimasi yang kuat, publik masih berharap Prabowo harus menyampaikan sikap moral. Pertama, tidak ikut-ikutan cawe-cawe di pilkada. Tidak ada semangat menggalang seluruh partai politik demi melayani kepentingan politik Jokowi. Karena sampai hari ini kan koalisi ini untuk apa? 12 partai ini. Nah, ini Prabowo harus klarifikasi. Saya tidak ikut campur di sini. Saya mendapat mandat dari rakyat karena janji saya lewat Pilpres saya akan berlaku adil. Saya akan netral. Itu diwujudkan dulu. Kalau tidak diwujudkan maka paket Jokowi dan Prabowo itu sulit dipisahkan. Tidak itu aja bro. Yang saya dengar misalnya
bahwa Jokowi misalnya menekan Erlangga, itu yang saya dengar dari orang dekatnya. Kita bahas khusus itu. Oh, enggak, maksud saya gini. Bukan, menekan Erlangga untuk mencalonkan cagup-cagup pilihan dia. Maksud saya adalah inline dengan tadi koalisi 12 partai untuk melayani kepentingan Jokowi, yaitu dia membangun pondasi, yaitu cagup-cagup atau gubernur, kepala daerah atau bupati wali kota nanti. Disitulah kemudian basis politik dia yang akan dia tanamkan untuk Gibran di 2029 atau untuk bargaining position dia. Selain dia mengontrol Golkar, dia mungkin menjadi ketua DPA, tapi dia juga punya gubernur-gubernur, bupati-bupati, wali kota yang loyal sama dia, dan itu sudah dia set up sekarang dengan tadi menekan ketua-ketua umum partai politik agar ikut mencalonkan orang yang dia inginkan. Gimana Anda melihat? Iya, kalau kalimat tegasnya banyak di media sosial mereka mengatakan sekarang peran Jokowi bukan sebagai presiden saja, tapi menjadi makelar pilkada. Iya. Kalau sudah bertindak sebagai makelar pilkada, maka dia punya kalkulasi untuk rugi demi siapa? Pasti demi untuk melanggengkan kepentingan Gibran. Iya. Yang oleh buzzer-buzzernya mengatakan bahwa Gibran disiapkan untuk 2029 sebagai calon presiden. Tetapi kembali lagi, per hari ini akumulasi demo-demo mahasiswa, kemarahan rakyat, ini sudah sampai pada pembahasan yang agak serius karena mengusung tema darurat nasional. Dan dinamika di internal istana itu mau ditutupi seperti apa, gambaran yang terlihat di ruang publik ada pecah kongsi di sana kan. Karena Prabowo pasti berpendapat sama dengan rakyat, tidak mau digembala oleh kepentingan politik sahwat dinasti Jokowi. Pasti itu. Oke. Siapapun dia tidak mau. Ngapain gue dibenturkan dengan rakyat? Pasti pikiran Prabowo seperti itu. Tapi Prabowo tidak keluar. Sehingga kita masih nunggu. Nah, pada fase lain gerak konsolidasi politik Jokowi itu semakin tidak bisa dibendung. Misal rubuhnya pohon beringin Golkar itu jangan dilihat hanya untuk mengantarkan Bahlil sebagai ketua umum partai, tapi tujuannya harus dikonfirmasi untuk apa. Bahlil itu siapa gitu ya? Nah, artinya paket 12 partai dengan tumbangnya Erlangga di Golkar itu memberi isyarat yang kuat. Jokowi ingin melakukan konsolidasi di parlemen lewat keterwakilan partai-partai. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dirinya sekaligus mengamankan Gibran 2029. Ini juga dalam jangka pendek. Kalau mahasiswa rakyat ini tidak bergerak, ancaman ini juga bisa secara telak diarahkan kepada PDIP yang berhak untuk nanti memimpin DPR. Bisa terjadi paket konsolidasi 12 partai yang dilakukan oleh Jokowi ini menumbangkan calon DPR ke depan, yaitu Puan Maharani. Oke, bikin bisa terjadi revisi MD3. MD3 lagi. Karena konstitusi saya berani dilanggar, apalagi hanya cuma sekedar undang-undang dengan pertimbangan dinamika di internal. Oleh sebab itu harus ada satu konsolidasi dari elit bangsa menghentikan seluruh paket busuk atau koalisi rakus 12 partai ini. Biarkan dinamika demokrasi berjalan secara natural tanpa dipandu oleh Jokowi, dan kemudian mereka lebih fokus. Sudahlah, daripada rakyat tidak percaya lagi kepada Jokowi, situasinya semakin amburadul, dan ada maksud-maksud jahat di balik konsolidasi partai politik dengan cara-cara teror, maka mereka harus bersatu, gunakan semua instrumen yang tersedia untuk menghentikan kekuasaan Jokowi. Percepat pelantikan Prabowo. Karena buat apa juga dia lama-lama? Dia tidak mengabdi kepada rakyat. Malah dengan merusak aja. Menunggu 2 bulan untuk Jokowi turun dari kekuasaan, semuanya sudah tidak lagi penting. Hari-hari ini dia hanya melayani dirinya, melayani Kaisang, melayani anak mantu, melayani kepentingan di sekitarnya. Karena kalau sudah bekerja untuk kepentingan dinasti dan kelompoknya, ya kamu keluar saja dari kekuasaan, biarkan rakyat yang sudah memilih Prabowo ini dipercepat pelantikan supaya ada kepastian dalam bernegara, supaya rakyat mendapatkan rasa keadilan, tidak hari-hari dihardik oleh bahasa-bahasa penipuan, kebohongan, keculasan Jokowi. Bro, pertanyaannya adalah seberapa kuat tuntutan rakyat, ya, tuntutan mereka yang turun ke jalan kemarin untuk
mendesak segala agenda yang terkait dengan Jokowi. Kan sepertinya kan kalau kita pakai teori Lemdak Office, Jokowi sudah membolak-balikan Lemdak Office tersebut. Ternyata dia masih kuat. Terakhir dia tebang pohon beringin misalnya. Tetapi fenomena undang-undang pilkada, RUU pilkada dan demonstrasi mahasiswa, kemudian elemen masyarakat kemarin dan hari ini, sepertinya menunjukkan hal yang agak berbeda sebaliknya. Bisa jadi Jokowi tidak kuat-kuat amat lagi setelah ada pernyataan dari Dasko, dari KPU, dari macam-macam pihak yang mengatakan bahwa nanti patokannya tidak lagi pada saat pelantikan usia, artinya Kaisang out, ya kan? Kemudian koalisi Kim Plus juga tidak bisa berbuat apa-apa karena yang dipakai tetap 7,5%, yang mungkin saja nanti kita akan bahas dengan Sekjen Negoro ya setelah ini, yang mungkin saja tiba-tiba bubrah Kim Plus itu satu demi satu, kemudian mulai menengok siapa yang kira-kira potensial untuk menang, mengingat ada 8 partai yang bisa mencalonkan. Pendapat Anda? Ya, kalau dasar penegasan pertanyaan pada kuat atau lemah Jokowi, hari ini Jokowi lemah. Bukan sekedar lemah. Justru koalisi 12 partai yang diharapkan membentengi kepentingan dia justru gagal kan. Diserbu sama mahasiswa, sama rakyat. Ternyata kekuatan gerakan rakyat hari ini jauh melebihi apa yang diprediksi. Dan kita harus jujur, Abang sebagai bagian dari orang yang terlibat dalam gerakan 98, saya dalam pengalaman kita harus akui bahwa konsolidasi mahasiswa dan elemen rakyat pada hari ini melampaui fenomena yang pernah terjadi pada 98. Kenapa saya mengatakan demikian? Ini bergerak secara masif, spontan dengan kekuatan kesadaran moral. Apa pemicu dalam waktu yang cuma kurang dari 24 jam juga? Iya. Apa yang menjadi kekuatan dalam kesadaran moral mahasiswa dan rakyat? Pertama, dibayangi oleh beban utang yang sangat besar yang dibuat oleh Jokowi, yaitu 10.000 triliun, hampir 10.000. Dibebani oleh aneka gejolak ekonomi dan sosial. Dipantik oleh faktor sugesti, kekuasaan yang semena-mena. Ini semua berakumulasi menjadi bara api yang sangat kuat. Dan baru muncul sedikit kan? Muncul sedikit saja menurut saya, kalau saya lihat dari pergerakan 98, ini fenomenal. Heroik, militan. Dan kalau 98 ketika ada demo besar yang menuju kepada penggulingan Soeharto itu penangkapan mahasiswa kan baru terhitung puluhan, 10, 5 orang. Tapi ini satu demo besar tiba-tiba hampir 300 mahasiswa ditangkap. Dan diberitakan oleh seluruh media internasional, memberi gambaran bara api dengan dobrakan yang lebih kuat. Kenapa kuat? Karena dibawa rasa kemarahan yang luar biasa. Pertunjukan dinasti Jokowi ini melampaui kejahatan rejim sebelumnya. Ini puncak bagaimana sebuah negara dengan kesepakatan demokrasi, komitmen ketaatan pada konstitusi diinjak-injak oleh Jokowi secara pribadi, dipermalukan, dilecehkan oleh Gibran, oleh Kaisang. Sehingga muncul kok presiden ini bukan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya kepada rakyat, tapi hari demi hari hanya berjuang untuk mencari kerja kepada Gibran, kemudian Kaisang, kemudian kepada Bobi, dan kepada keluarganya saja. Sementara rakyat kehilangan pekerjaan mereka. Rakyat cemas dengan kondisi ekonomi. Dan harus Abang ingat, sudah makin dibahas kan oleh berbagai media, kelas bergugurannya kelas menengah. Nah, kalau lihat munculnya kalangan seniman, artis-artis, representasi dari toko-toko, ini gambaran kelas menengah. Bukan lagi arus bawah, ada penyatuan keresahan arus bawah dan kelompok kelas menengah bersatu, dan musuhnya menjadi fokus adalah dinasti Jokowi. Nah, di dalam sini saya ulang lagi, Prabowo sudah melihat ini. Apakah Prabowo tetap setia demi kepentingan melayani dinasti Jokowi yang hanya beberapa orang saja, atau dia hari ini dituntut keluar untuk melebur bersama rakyat? Itu saja. Kalau sampai dalam waktu dekat ini Prabowo tidak keluar menunjukkan sikap tegasnya, maka selesai. Dampak dari kemarahan rakyat terhadap delegitimasi kekuasaan Jokowi
akan berimbas terhadap kekuasaan Prabowo. Nah, kita tinggal berkalkulasi, maka jurus yang terakhir demi stabilitas kekuasaan di masa kepemimpinan Prabowo, kita khawatir ini, jangan-jangan memang dirancang oleh Jokowi, gangguan-gangguan ini kemudian diharapkan Prabowo tampil dengan kekuatan politik tangan besi, otoriter, militerisme. Kalau itu terjadi, ini sangat membahayakan kepentingan nasional kita. Dan sempat kita bahas di sini kan, semua skenario gaya konsolidasi Jokowi itu dapat memposisikan Prabowo akan keluar dengan watak militerismenya. Ya. Untuk apa? Untuk melindungi Jokowi dan anak-anaknya. Untuk apa? Demi kepentingan melanggengkan syahwat oligarki. Dan arahnya udah mulai kelihatan. Jadi jangan lupa utang Prabowo kepada rakyat Indonesia bukan kepada Jokowi. Ya. Bro, tapi sebelumnya silakan Anda closing statement menyampaikan hal-hal yang mungkin belum Bro sampaikan. Silakan. Saya mau menegaskan begini saja. Kepada rekan-rekan kita di Partai Gerindra yang selama 2 kali dizalimi oleh Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Sudah saatnya segera melakukan konsolidasi bersama Prabowo untuk mengambil sikap bersama rakyat. Sekali lagi sudah segera keluar menyampaikan sikap bersama arus aspirasi rakyat dan mahasiswa. Kalau ini tidak segera dilakukan, kami khawatir. Pelantikan Prabowo itu hanya untuk kepentingan melayani Jokowi. Kekuasaan Prabowo itu hanya akan menjadi ruang yang sangat krusial dengan aneka beban yang dimiliki, maka Prabowo kelak diprediksi tidak lagi bekerja kepada rakyat, tapi bekerja demi melayani dinasti politik Jokowi. Jadi untuk menghilangkan dilema yang dihadapi oleh rakyat, yang masih berharap Prabowo berada pada posisi netral, negarawan dan berpihak kepada aspirasi rakyat, maka Prabowo segera keluar. Bubarkan itu Kim, 12 partai, buang di selokan dan biarkan partai-partai ini bebas untuk masuk ke gelanggang pilkada tanpa dipandu untuk satu tujuan demi melayani putra Presiden Jokowi. Kita juga harus mengatakan apa adanya di ruang publik. Ketegangan bukan hanya di gedung DPR, tapi ketegangan hari ini sudah masuk ke dalam pusat kekuasaan. Mau ditutupi seperti apa, rakyat melihat dengan sangat jelas ada keretakan, ada konflik, ada perbedaan yang serius di antara kubu Prabowo dan kubu Jokowi. Percaturan di atas meja politik nasional, langkah-langkah Prabowo, saran saya, karena masih ada harapan rakyat, jangan pernah mau masuk menjadi seperti Bahlil yang dipandu oleh Jokowi. Prabowo adalah seorang jenderal yang juga punya kredibilitas, harus menjauh dan lebih jauh dari watak politik kebohongan, kemunafikan, keserakahan dan kerakusan kekuasaan Jokowi. Itu saja. Oke, luar biasa ya saudara sekalian. Makasih Bro Faisal Assegaf ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Jagas.